أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang kami hormati pengurus musalla Hasbunallah, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan nikmat yang begitu besar buat kita malam ini, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan malam ini kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah, kemudian ada santapan rohani, lalu dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasaihul Ibad ada satu maqalah, Al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathah. Benteng kita sebagai orang-orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama, zikrullahi husnun. Zikir kepada Allah adalah benteng kita sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang banyak berzikir pada Allah akan tenang hatinya. Dan dalam hadis Rasulullah disampaikan, man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan sering-sering menyebut namanya. Maka kalau kita mencintai Allah, secara otomatis lisan kita akan selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti kita Pak Bu, fitrah manusia. Kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan selalu ingat namanya. Maka kita akan selalu sebut namanya. Bapak suka sama ibu, tiap malam nama ibu disebut. Betul Pak? Ibu suka sama bapak, setiap malam bahkan terbawa ke mimpi. Betul Bu? Itu karena apa? Karena cinta. Setiap malam disebut namanya, Markona, Markona. Ibu pun begitu juga di rumah, Bang Ramlan, Bang Ramlan. Kenapa? Cinta. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta pada Allah, maka secara tidak sengaja pun lisan kita ini tak lepas dari menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum. Mantapkan iman kalian, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana cara kami memantapkan iman kami ya Rasul? Aktsiru qaulan la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi dimantapkan dalam hati, karena inilah sebaik-baik zikir. Harus dimantapkan dalam hati, tidak asal sebut. Misalnya kita baca tahlil. Biasa kalau orang baca tahlil, siapa yang paling kencang suaranya dia yang mimpin tahlil. Betul Pak? Kepada Pak Udin, persilakan bawa tahlil. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk gigi 1, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gigi 2, la ilaha illallah. La ilaha illallah. 3, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk gigi 4, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai-sampai kita pun tak tahu apa yang dia sebutkan. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu slow. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 sama rata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sama semua. Tapi harus dimantapkan dalam hati.
Kita maknai kalimah la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah bukan hanya sekedar kata, tapi dimantapkan dalam hati. Tidak ada semua harta kita, tidak ada semua harta kekayaan kita, anak-anak kita, semua jabatan kita, tidak ada. Hanya Allah saja yang ada dalam hati kita. Dimantapkan dalam hati. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu zikir terbaik. Lalu kemudian kapan lagi kita berzikir? Banyak hal, Pak, dan banyak keadaan, banyak waktu. Ketika kita keluar dari rumah saja kita sudah mulai berzikir, menyebut asma Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dalam Islam pun diajarkan, bahkan masuk WC pun ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar WC pun ada zikirnya. Cuma dalam kamar mandi aja kita tidak berzikir. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu ya Rabb, aku berserah diri kepadamu ya Rabb, aku pergi untuk mencari nafkah anak dan istriku, berikan aku rezeki yang halal dan banyak ya Rabb, berkahi semua pekerjaanku. Pernah tak, Pak, kita niatkan begitu? Padahal kita tahu bersama bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menjamin rezeki untuk kita, tapi kita tak pernah libatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Maka kalau kita tak libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan kita, bagaimana caranya rezeki itu datang pada kita? Tapi kalau kita libatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita, tinggal Allah saja yang pikirkan bagaimana rezeki untuk kita. Nah, oleh sebab itu perbanyak zikir pada Allah sebagai benteng kita orang-orang yang beriman. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, setan takut padanya. Ini benteng dia. Kemudian yang kedua, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng kita sebagai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjidlah, orang-orang yang terpaut hatinya ke masjidlah, orang-orang yang merindukan masjidlah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang tak merindukan masjid, siapa orang yang tak terpaut hatinya ke masjid, berarti imannya perlu dipertanyakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, musalla kita ini cantik nampak, tapi setidaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makmurkan masjid kita sama-sama. Terutama anak-anak muda kita kembali kita ingatkan untuk memakmurkan masjid. Nah, ini udah masuk Ramadan ke malam 20. Tambah sepi nampaknya ya Pak. Semakin ke akhir tambah sepi. Padahal di awal rame nampak ya. Nah, bagi siapa yang bertahan di bulan suci Ramadan, maka berarti bukan kita menebak-nebak imannya berkualitas apa tidak, tapi setidaknya secara kasat mata ya bisalah kita takar imannya Pak. Nah, kita makmurkan masjid Pak, terutama anak-anak muda. Ditambah pada malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya tema dari Dewan Masjid Indonesia adalah menjaga kehormatan diri. Kehormatan kita terutama umat Islam adalah masjid nih. Maka kalau kita pergi ke dalam satu daerah, yang dilihat pertama kali bukan rumah orang masyarakatnya. Kalau kita pergi ke satu daerah, yang dilihat bukan lingkungannya bersih apa tidak. Tapi kalau kita pergi ke satu daerah, yang dilihat pertama kali adalah masjidnya. Bagaimana keadaan masjidnya? Kalau masjidnya ramai, masjidnya semarak, maka insya Allah begitulah keadaan masyarakat yang ada di daerah itu. Tapi kalau masjidnya sepi, masjidnya kotor, berarti begitu jugalah keadaan masyarakat yang ada di kampung itu. Nah, kita jaga kehormatan diri kita, kita jaga kehormatan agama kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terutama anak-anak muda. Anak muda umat Islam harus jaga kehormatan dirinya, harus jaga kehormatan agamanya. Profesor Dr. Hasan Bakti Nasution pernah menyampaikan, guru besar UIN Sumatera Utara. Apa kata beliau? Ada 2000 gerakan yang akan menghancurkan agama. Di Indonesia sudah masuk 500 gerakan yang menghancurkan agama. Termasuklah salah satunya Ahmadiyah. Ada lagi liberal, nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Orang barat berusaha untuk menjajah negeri timur, tapi menjajahnya bukan lewat peperangan Bapak Ibu. Menjajahnya lewat apa? Kalau menjajah agama kita Islam, orang timur ini lewat
peperangan susah. Kenapa? Karena umat Islam mentalnya mental jihad, susah untuk diperangi. Bagaimana cara melumpuhkan umat Islam? Melumpuhkan umat Islam dengan cara lewat penjajahan pemikiran. Pemikiran kita dijajah. Dijajah, Pak. Orang barat mereka jajah kita lewat pemikiran. Pada akhirnya apa yang terjadi? Anak muda kita nih orangnya labil, gampang terpengaruhi. Target utama mereka anak muda. Kalau orang tua tidak bisa ditargetkan. Kenapa? Karena ibu-ibu sering hadir di majelis taklim. Bapak-bapak punya wirid Yasin. Tapi anak-anak muda ini labil. Gadget. Oh, inilah Pak. Maka ada 3 F yang berpengaruh di negeri kita. F yang pertama adalah fun, hiburan. Kita dipengaruhi orang barat lewat hiburan, televisi, bioskop, handphone, teknologi dan lain sebagainya. Kita dipengaruhi oleh mereka. Kemudian yang kedua, food, makanan. Makanan kita sekarang Pak Bu lebih didominasi oleh makanan-makanan barat. Pada akhirnya kita tidak bangga dengan makanan-makanan produk lokal. Kita tidak bangga rendang jengkol, kita tidak bangga sama gulai dan lain sebagainya. Yang kita banggakan apa? Makan di KFC, makan di Pizza Hut, lebih kita banggakan daripada makan di rumah makan negeri kita sendiri. Kemudian yang terakhir ada fashion, pakaian. Pakaian kita dikuasai oleh orang-orang barat. Kita tidak bangga dengan produk lokal. Pada akhirnya anak-anak muda kita, kalau pakaian ini sekarang kiblatnya lebih ke Korea. Korea ini memang luar biasa pengaruhnya Pak, baik lewat film maupun fashion maupun pakaian. Pada akhirnya anak-anak gadis kita, baju adeknya pun dipakainya, ketatnya luar biasa. Ini niru siapa? Niru budaya Korea. Nah, oleh sebab itu kita jaga kehormatan diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke pembahasan kita tadi. Masjid ini benteng kita, ramaikan masjid. Kalau kita berkaca pada zaman Rasulullah, yang azan adalah anak muda, yang imam anak muda, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau masjid dikendalikan oleh anak-anak muda, maka insya Allah masjidnya pun akan lebih maju, akan lebih semarak. Kenapa? Karena ada tenaga-tenaga yang lebih fresh. Tapi kalau orang-orang tua, yang azan orang tua, yang imam orang tua, yang mana yang namanya anak muda? Kalau kita bertolak ukur kepada umur Rasulullah, Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Itu termasuk golongan usia muda. Karena memang dalam hadis Rasulullah, umur umatku bainas sittin was sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita berkaca pada umur Rasulullah 63, bagi Bapak Ibu yang sudah berumur 60 tahun, berarti berapa tahun lagi kira-kira? 3 tahun lagi ya Pak? Kalau 62 tahun berapa tahun lagi? Setahun lagi. Kalau 62 tahun lewat 11 bulan, tidak ikut Idul Fitri berarti. Kalau 62 tahun lewat 11 bulan lewat 29 hari, berapa hari lagi? Sok pagi lah. Kira-kira. Jadi kalau kita berkaca pada umur Rasulullah 63 tahun sebagai anak muda, berarti 63 tahun ke bawah lah yang termasuk golongan anak muda. Kalau sudah 63 tahun ke atas, itu sudah masuk golongan orang tua. Maka oleh sebab itu anak muda yang berdikari pada saat ini Bapak Ibu. Maka kalau anak muda yang pegang kendali masjid, orang semangat. Yang azan anak muda, hayya 'alas shalah, semangat orang ke masjid. Tapi kalau orang tua yang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hanya 10 napas. Semangat apa tidak kita ke masjid Pak? Subuh yang azan orang tua, semangat apa tidak? Maka orang tua yang azan subuh itu bukan membangunkan tidur, tapi melelapkan tidur, tambah ternyanya orang tidur. Tapi memang yang namanya iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang iman ini naik, kadang turun. Walaupun sebagus-bagusnya azan, tapi kalau tidak ada panggilan iman tuh tidak semangat kita ke masjid. Betul Pak? Maka bulan Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan pendidikan. Kita dididik untuk disiplin. Disiplin dalam hal apa? Terutama dalam menjaga waktu.
Kita termotivasi untuk tak meninggalkan solat lagi di bulan suci Ramadan, maka jaga motivasi itu Pak. Efeknya apa? Setelah bulan suci Ramadan ada peningkatan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Yang tadinya solat tinggal-tinggal, maka setelah Ramadan tak ada yang tinggal lagi. Kita diajarkan disiplin. Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya buka, semua haram. Tempe halal habis maghrib. Tahu halal habis isya. Tahu halal habis maghrib. Rendang halal habis. Wah, tidak semangat nampak bapak ni. Rendang halal habis maghrib. Istri halal habis. Jangan Pak, jangan maghrib, terawih lah, agak lega sikit. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makmurkan masjid kita. Kemudian yang terakhir, benteng kita sebagai orang-orang yang beriman, qiraatul Qur'ani hisnun, membaca Al-Quran adalah benteng kita sebagai orang-orang yang beriman. Orang yang selalu membaca Al-Quran, maka setan takut menggoda dia. Ada sejarah Rasulullah ketika keliling kampung, Rasulullah berangkat ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sesampainya Rasulullah di rumah Abu Bakar sedang baca Quran dengan suara yang pelan. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Berangkat ke rumah Umar bin Khattab, Umar baca Quran dengan suara yang lantang. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Waktu subuh masuk, Rasulullah panggil dua sahabatnya, Abu Bakar, Umar. Sini dulu. Ada apa ya Rasulullah? Kau Abu Bakar, kenapa kau baca Quran dengan suara yang lembut? Begini ya Rasul, aku baca Quran dengan suara yang lembut supaya tetanggaku tak terganggu dengan suaraku, maka aku baca lembut. Kau Umar, kenapa kau baca Quran dengan suara yang keras? Ya Rasulullah, aku baca Quran dengan suara yang keras supaya setan-setan kabur terkencing-kencing karena mendengarkan suaraku membaca Quran. Lalu kemudian kata Rasulullah apa Bapak Ibu? Abu Bakar, angkat sedikit suaramu, dan kau Umar turunkan sedikit suaramu. Maka turun ayat warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil atau perlahan-lahan. Dari kisah ini Bapak Ibu, tadi kita lihat bagaimana perkataan Umar, bahwa ketika dia baca Quran, setan takut karena mendengarkan suara dia baca Quran. Bahkan Umar, walaupun dia tak baca Quran pun, setan sudah takut untuk bertemu dengan Umar. Seandainya ada satu jalan yang Umar lewat di jalan itu, lalu kemudian ada setan mau lewat juga di jalan itu, maka setan akan cari tempat lain atau jalan lain supaya tak berselisih dengan Umar bin Khattab. Saking takutnya setan terhadap Umar bin Khattab. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran. Yang tadinya memang pahala membaca Al-Quran hanya 10 pahala, tapi di bulan suci Ramadan dilipat gandakan Allah jadi 20 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf kira-kira Bu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu kasih hadiah uang 100 juta, potong pajak 100%. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Alif Lam Mim tambah 3, 22 huruf. 22 dikali 10, 200 berapa? 22 kali 10, 220 pahala yang kita dapatkan. Itu hari biasa. Tapi kalau di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. 22 dikali 20, 440 pahala yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa huruf? Baru segitu dah banyak pahala kita Pak. Apalagi kita khatam Quran 30 juz dalam bulan suci Ramadan. Maka perbanyak amal di bulan suci Ramadan. Ditambah dalam hadis Rasulullah disebutkan, Rasulullah melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan i'tikaf tersebut ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat,
i'tikaf masih dilanjutkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak i'tikaf di bulan suci Ramadan, berdiam diri dalam masjid, muhasabah diri, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, maka insyaallah pahala kita dilipat gandakan Allah dan kita pun mendapatkan fadilah Ramadan yang terakhir, itqum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Maka sekian, lebih kurang saya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat pribadi kami sendiri. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.